أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Semoga dengan pembacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Nur Fikri tadi menambah keberkahan kita, menambah keberkahan acara kita pada malam hari ini. Nah, acara selanjutnya adalah pemaparan isu diskusi dan pengenalan pembicara oleh moderator. Pada moderator dipersilahkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mas Adit, gimana Mas kabarnya hari ini? Halo, Aryadi ya? Iya Mas. Alhamdulillah baik, Aryadi. Kamu gimana, teman-teman gimana nih? Alhamdulillah baik Mas. Mantap. Posisi lagi di mana Mas sekarang? Aku di Jogja nih. Kebetulan udah lama juga di Jogja. Itu sih. Lagi di asrama ya Mas, asrama rumah kepemimpinan. Betul. Aku di asrama rumah kepemimpinan. Ini Aryadi. BTW aku gimana nih? BTW aku asli mana nih? Dulu ikut rumah kepemimpinan juga loh Mas. Oh ya. Ya aku sampai tahap wawancara tapi nggak lolos, belum rezeki. Oh iya. Ya mungkin dialihin untuk berproses di media yang lain.
Iya, Gitu. oke. Oh ya, teman-teman semua. Jadi, oh ya, selamat malam Mas Ismail Abdurrahman Hakim. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas. Gimana Mas kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Senang sekali bisa di depan teman-teman KMT untuk menyampaikan materi-materi yang berkaitan dengan cyber security dan privasi data. Ini sebenarnya sangat penting untuk diketahui oleh teman-teman semua. Masya Allah. Mudah-mudahan isu-isu yang kita bahas hari ini berjalan dengan asik ya Mas. Diskusinya dua arah gitu. Iya. Semoga teman-teman nanti bisa menanyakan banyak hal nanti dengan Mas Adit maupun Mas Ismail. Nah, sebelum itu teman-teman, aku mau ulangi sekali lagi bahwa kita pada hari ini akan membahas tentang dampak besar RUU PDP terhadap kehidupan digital di Indonesia. Nah, aku mau bacain sedikit nih latar belakangnya gitu. Kenapa kita harus bahas isu-isu ini gitu. Nah, seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, data pribadi menjadi aset atau komoditas bernilai tinggi di era big data dan ekonomi digital. Konsekuensinya, data pribadi merupakan hak yang harus dilindungi sebagai bagian dari HAM dan amanat yang disampaikan oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia serta Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dirjen Aplikasi Informatika sebagai bagian dari Kementerian Kominfo bertanggung jawab menyusun rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang memayungi ketentuan perundang-undangan lain terkait data pribadi di berbagai sektor. Sedikitnya, terdapat 32 undang-undang yang menyinggung pengaturan data pribadi warga negara. Salah satunya adalah Undang-Undang ITE, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang pelindungan data pribadi di dalam sistem elektronik. Rancangan Undang-Undang Penyalahgunaan Data Pribadi (RUU PDP) memuat serangkaian ketentuan soal bagaimana data pribadi harus diproses, digunakan, dilindungi, termasuk pidana atas pelanggaran yang dilakukan oleh perorangan maupun korporasi. Draft RUU PDP mendefinisikan data pribadi sebagai tiap data tentang seseorang, baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik dan atau non-elektronik. Nah, begitu teman-teman. Nah, mungkin untuk mempersingkat acara kita pada hari ini, maka selanjutnya kita akan beralih ke acara kita selanjutnya, yaitu pemaparan isu oleh Mas Aditya Halimawan, yaitu membahas tentang pandangan sendiri di sektor hukum. Nah, sebelum pemaparan isu dari Mas Aditya Halimawan tersendiri, izinkanlah saya membacakan CV dari Mas Aditya Halimawan. Nah, Mas Aditya Halimawan merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada angkatan tahun 2018. Nah, Mas Aditya Halimawan ini memiliki ketertarikan terhadap politik, hukum, bisnis, pendidikan, dan sosial. Nah, Mas Aditya Halimawan ini tersendiri merupakan penerima beasiswa Rumah Kepemimpinan Angkatan 10 Yogyakarta oleh Yayasan Bina Nurul Fikri. Dari seluruh pendaftar yang diterima, sebanyak 30 orang laki-laki dan 30 orang perempuan. Nah, keren sekali kan Mas Aditya Halimawan ini. Nah, Mas Aditya Halimawan juga merupakan penerima beasiswa Tunai Bumi 2020, Bumi Scholar. Nah, dari 21.834 pendaftar, yang diterima hanya 6 orang. Dan Mas Aditya Halimawan termasuk ke dalam 6 orang tersebut. Nah, luar biasa kan teman-teman. Nah, selanjutnya Mas Aditya Halimawan juga menorehkan beberapa prestasi nih teman-teman. Nah, mungkin saking banyaknya aku bacain sedikit aja ya teman-teman. Nah, Mas Aditya Halimawan ini merupakan mahasiswa berprestasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tahun 2019. Mas Aditya Halimawan juga merupakan General Champion Science Sessional Universitas Indonesia tahun 2020. First Place Legislative Drafting National Competition on Science Sessional Universitas Indonesia, Piala Prof. Erman Raja Gukuk tahun 2020. Dan First Place National Moot Court Competition, Piala Profesor Suwarto 8 Universitas Diponegoro, Semarang tahun 2019. Nah, gimana teman-teman? Keren-keren kan prestasi dari Mas Aditya Halimawan ini. Pasti teman-teman udah nggak sabar nih, apa sih materi-materi yang ingin disampaikan oleh Mas Aditya Halimawan gitu. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu dan menjawab penasaran teman-teman, mungkin kita persilakan nih Mas Aditya untuk menyampaikan materinya pada malam hari ini. Kepada Mas Adit, waktu dan layar dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Aliade Rahman. Panitia juga terima kasih
Kemudian Mas Ismail Hakim juga, salam kenal Mas. Izin duluan nih Mas. Mungkin teman-teman, pengantar dari aku, sebenarnya ini menarik banget ya, karena memang isu yang sekarang itu berkembang tuh soal isu-isu digital itu udah pasti terus dibahas gitu. Nggak ada hal-hal yang udah dingin atau yang udah ibaratnya dalam tanda kutip basilah untuk dibahas soal digital ini. Nah, aku izin untuk share screen ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, teman-teman KMT dan IMC ya, Intellectual Muslim Club. Sebelumnya udah terlihat belum ya presentasiku? Sudah, Mas. Oh, udah ya? Oke. Mungkin ini aku judulnya sesuaikan dengan tor yang ada, yang dikasih sama panitia juga. Dampak pengesahan RUU PDB terhadap dunia digital di Indonesia. Nah, mungkin ada beberapa unsur yang bakal diangkat, khususnya di diskusi kali ini. Dampak pengesahan RUU PDB dan dunia digital dan lokusnya itu atau lokasinya itu di Indonesia, gitu. Nah, untuk disclaimer teman-teman, aku saat ini sedang belajar gitu. Aku masih belajar, jadi teman-teman jangan langsung percaya aja gitu apa yang aku sampaikan, karena aku pun masih belajar kayak gitu. Jadi jangan ditelan mentah-mentah apa yang aku sampaikan di sini, karena ini sepengetahuanku aja, sependek pengetahuanku gitu. Nah, struktur presentasi aku atau pemaparan pada malam hari ini ada 3 urgensi. Ini urgensi ya, ini tipe urgensi PDP, status quo pengaturan PDP, sama implikasi pengesahan PDP. Nah, mungkin Mas Aliade, ini aku punya waktu sampai jam berapa ya? Halo, Mas Aliade. Oke, mungkin sambil menunggu jawaban, aku terusin dulu ya presentasinya. Mungkin Mas Aliade jaringannya atau oke 2015. Oke, terima kasih. Oke, masuk ke bagian yang pertama, itu soal penggunaan komputer dan atau internet. Nah, sebenarnya penggunaan komputer dan atau internet ini terdiri dari 3 komponen. Maksudnya ada 3 lah yang membuat ada ruang siber itu. Ada jaringan komputer, yang kedua infrastruktur komunikasi, yang ketiga itu pusat data dan layanan informasi. Nah, mungkin untuk hal-hal teknisnya teman-teman dari teknik mungkin lebih paham daripada aku gitu. Nah, di sini juga ada 3 unsur juga di dalam ruang siber itu. Ada internet yang menyambungkan antar komputer itu. Yang kedua wilayah global, interaksi. Yang ketiga itu interaksi tanpa batasan fisik atau borderless. Saat ini kita tahu sebenarnya kalau kita lihat dari geografis kan bisa ya ketahuan batas Indonesia mana, Malaysia mana, Singapura mana, itu terlihat ya. Nah, kalau di internet ini atau di ruang siber ini, itu kita nggak terlihat gitu. Kalau nggak diidentifikasi lebih lanjut bahwa dia ini di mana gitu. Bahwa intinya nggak ada batas lah, intinya borderless kayak gitu. Kalau di ruang siber itu. Nah, sebentar. Nah, ini kondisi pengguna internet di dunia saat ini. Ini dari ITU, International Union Technology Union, kalau nggak salah kepanjangannya, aku lupa. Nah, ITU ini research dan dia menemukan bahwa saat tahun 2019 ini teman-teman, pengguna internet di dunia itu sampai 53,6 miliar gitu. Sangat banyak ya. Itu sangat-sangat banyak. Kenaikan dari setiap tahunnya pun sangat signifikan gitu.
Itu di dunia. Nah, apa kabar kalau di Indonesia? Di Indonesia itu dari total populasi 264,16 juta orang, ada 171,17 juta jiwa itu menggunakan internet gitu. Sebanyak 64,8%. Ini hasil survei dari APJI gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa memang Indonesia ini itu ya udah melek internet lah kayak gitu, sebanyak 64, sekian persen. Nah, ini aku mau bertanya nih sama teman-teman semua. Pernah nggak sih teman-teman tuh merasakan permasalahan-permasalahan saat menggunakan sosial media atau dunia digital? Misalnya sesederhana dapat SMS, selamat kamu mendapatkan uang sebanyak 50 juta rupiah gitu. Atau kamu mendapatkan door prize umroh misalnya. Itu dari SMS gitu. Atau mungkin yang lebih agak ekstrim, teman-teman pernah diretas gitu. Teman-teman pernah dapat message, ada pesan dari temennya yang ngaku-ngaku temennya temen dan minta pulsa gitu misalnya. Nah, itu pernah atau enggak? Coba teman-teman balas di kolom chatnya. Aku tunggu ya. Aku tunggu selama 3 detik nih. Boleh di respon nih. Karena kita diskusi aja. Pernah nggak sih teman-teman? Nih, kalau kata Mas Tarik ya, relatable banget. Betul. Sering Mas. Oke. Yang lain gimana nih? Mas Pandu pernah? Pernah Mas, sering. Oke. Siapa lagi nih? Mas Gozi. Oh ya, ada Mas Haris juga nih. Gimana Mas Haris, sudah pernah atau belum? Mas Nur Fikri, Mas Syahrija, mungkin Mbak Siva, dan Mbak Sania mungkin. Oke, mungkin aku mau jejak pendapat dulu ya. Terganggu sih sama iklan-iklan. Nah, itu juga termasuk permasalahan di dalam sosial media ya, dunia digital. Nah, mungkin aku mau minta pendapat nih. Atau kenapa sih bisa ngomong sering gitu, Mas Pandu Ardita? Boleh ngomong Mas di open mic. Kenapa sering? Apa aja sih yang pernah dirasain tuh? Anu sih Mas, jadi kayak iklan-iklan koperasi gitu nawarin pinjaman gitu Mas. Oke, selain itu, koperasi ya. Iya, terus Oke, juga kayak menang hadiah apa gitu, ada uang oke, sama mobil gitu. oke. Oke, makasih Mas Pandu responnya. Ya bener, aku sepakat banget. Aku sendiri pun sering merasakan itu. Bahkan yang sangat ekstrim pada waktu itu, kejadian CLS mungkin teman-teman pernah dengar juga. Waktu itu sosial mediaku, Instagramku, dan emailku tuh diretas gitu. Itu sampai diretas, dan semuanya postingan Instagramku tuh hilang semua. Yang ada di interface, kecuali yang diarsip. Nah itu benar-benar aku ngerasain banget. Semuanya di take down, dan itu hal pertama aku yang paling ekstrim kayak gitu. Nah teman-teman tahu nggak sih, dengan banyaknya pengguna internet di dunia ini, khususnya di Indonesia, banyak banget ancaman gangguan privasi data pribadi pengguna. Salah satunya di Cambridge Analytica pada waktu itu, yang data sosial media Facebook itu yang salah Cambridge Analytica itu, kalau tidak salah ya, aku lupa banyak juga, itu digunakan oleh buat politiknya Trump kayak gitu. Nah ini kan sangat liar ya, ini salah satu kejahatan di dunia privasi lah, dunia cyber kayak gitu. Nah ini hasil surveiku sama teman-teman timku pada waktu Desember 2019 lalu. Dari 150 responden tuh yang bilang bahwa masyarakat tuh belum melek keamanan cyber gitu. Keamanan internet lah ibaratnya secara sederhana. Itu sebanyak 89% dari 150 orang. Terus juga sebanyak 83% masyarakat tuh belum merasakan aman gitu dalam menggunakan internet kayak gitu. Nah yang terakhir, menurut masyarakat juga sebanyak 115 orang ini bilang bahwa keamanan siber ini, keamanan di internet ini sangat penting kayak gitu. Makanya itu
perlu ya. Itu berkaitan juga sama urgensi PDP. Nah, teman-teman, menurut teman-teman juga nih, pendapat lagi nih, siapa sih yang paling bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu? Permasalahan-permasalahan perlindungan data pribadi, ancaman cyber, serangan cyber, itu mungkin teman-teman ada yang mau berpendapat? Monggo langsung open mic aja. Oke, Mas Tarik bilang Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ada lagi teman-teman pendapat lain atau dissenting opinion-nya? Pendapat yang berbeda atau sepakat dengan Mas Tarik? Monggo. Mbak Sania mungkin, yang Akhwat, Mbak Siva. Dimulai dari diri sendiri. Oke, itu pendapat Mas Ismail Hakim. Oke, sebenarnya tidak ada yang salah gitu teman-teman. Cuman jawabanku, pendapatku adalah ini, adalah negara. Kenapa negara? Karena di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ini aku ngomong mungkin secara hukum ya, secara legal, filosofis juga, bahwa negara Indonesia ini melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Nah, sebenarnya mungkin teman-teman pun sebelum ibaratnya sedikit belajar tentang pembukaan ini, filosofis negara, aku kayak dengar kata ini kayak biasa aja gitu, nggak ada artinya. Maksudnya ada artinya, cuman aku belum terlalu paham gitu. Cuman aku baca lagi, aku mendalami lagi bahwa ini adalah amanat Undang-Undang Dasar. Gitu. Ini amanat pembukaan Undang-Undang Dasar bahwa negara ini wajib melindungi kita. Begitu. Nah, ini juga diamanahkan di dalam ketentuan hak asasi manusia di batang tubuh Undang-Undang Dasar bahwa kita ini punya hak untuk melindungi diri pribadi gitu. Dalam hal ini ya secara konkret adalah data pribadi kita. Pelindungan data pribadi kita. Kayak gitu. Nah, melalui apa sih? Melalui instrumen hukum gitu. Salah satu kebijakan yang paling konkret yang dikeluarkan oleh negara adalah instrumen hukum. Produk hukum yaitu peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini adalah pelindungan data pribadi yang sampai detik ini belum ada pengesahannya. Nah, mungkin secara garis besar teman-teman, aku tidak bisa secara lebih luas juga komprehensif. Mungkin nanti aku bakal share juga RUU-nya atau aku juga pernah ngekaji dan membuat rancangan undang-undang itu yang berkaitan dengan keamanan cyber dan pelindungan data pribadi. Nanti aku share. Data itu secara garis besar umumnya adalah informasi tentang suatu hal apapun gitu. Kayak misalnya aku difoto nih, kita difoto, di foto itu aku sedang memakai baju apa, itu adalah data. Bahkan foto itu pun data kayak gitu. Nah, data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Ini aku ambil dari Undang-Undang Kependudukan, kayak gitu. Nah, di data agregat ini juga dari UU Kependudukan kalau nggak salah. Itu kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, kependidikan, dan pekerjaan. Nah, sedangkan pelindungan aku ambil dari KBBI, tempat atau instrumen untuk memberikan keamanan gitu, memberikan rasa aman kepada objek dari pelindungan itu. Nah, sedangkan pelindungan data pribadi adalah konsep privasi untuk menjaga integritas dan martabat pribadi pengguna. Aku ambil dari jurnal. Yang kedua itu memberikan pengaturan bagi individu untuk memiliki hak untuk menentukan apakah mereka akan bertukar data atau tidak kepada pihak yang lain, terlepas itu organisasi maupun pihak perseorangan. Nah, ini salah satu pengaturannya di dalam UU Administrasi Kependudukan. Bunyinya seperti ini. Data pribadi harus dilindungi yang memuat keterangan tentang catat fisik, mental, sidik jari, iris mata, data tangan, dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang. Nah, ini salah satunya. Nah, kalau kita lihat juga ada namanya, tadi kalau ada yang menyebut Kominfo yang bertanggung jawab, ya secara spesialisasi kewenangan, spesialisasi fokus pemerintahan itu Kominfo yang memang yang bertanggung jawab kayak gitu. Nah, di Permen Kominfo tahun 2013 itu
itu sudah diatur sebenarnya tentang pelindungan data pribadi dalam sistem dalam informasi dan transaksi elektronik. Nah, kalau aku gambarkan, kalau aku bandingkan antara RUU PDP dengan Permen Kominfo itu beda tipis. Secara garis besar itu sama, kayak gitu. Nah, berkaitan dengan itu, setiap stakeholder memiliki data elektronik strategis yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan sebuah cara yang praktikal, efisien, efektif, dan etis dalam mengatur suatu bidang dalam suatu situasi yang kompleks dan fluktuatif. Ini rada abstrak sih, aku ngutip dari dari naskah akademiku. Pada intinya sederhananya adalah ketika ada stakeholder, ada badan nih, ada organisasi yang memegang data kita ini bisa digunain sama dia untuk hal-hal yang strategis. Misalnya kayak yang tadi Facebook digunain untuk agenda politiknya Trump. Misalnya Lion Air untuk melihat pola konsumen kayak gitu. Misalnya Instagram nih, algoritma yang mana kita ngetik misalnya nge-story, lagi pengen pizza nih, atau lagi pengen sepatu, atau lagi pengen topi. Tiba-tiba iklan kita tadi kalau katanya Mas Haris kalau nggak salah, itu tiba-tiba muncul. Nah, itu disebut sebagai stakeholder yang mana itu bisa digunain buat hal-hal yang bersifat strategis. Gitu, tergantung bidangnya. Nah, maka dari itu perlu diatur agar tidak terjadi penyelewengan atas pengendalian data pribadi pengguna. Nah, tadi Instagram, terus Facebook itu bisa kita sebut sebagai pengendali data kita. Gitu. Nah, ini masuk ke status quo pengaturan perlindungan data pribadi. Tadi kalau kata Mas Alia Ade ya, itu ada 32 peraturan perundang-undangan. Mungkin sebanyak itu. Aku belum riset lebih lanjut, cuman ini yang aku kaji. Sebanyak kurang lebih 12 kayak gitu. Dimulai dari undang-undang tentang kesehatan yang mengatur tentang data rahasia pasien, kemudian tentang perbankan mengatur data rahasia nasabah, ITE yang mengatur transaksi elektronik dan tindak pidana di ruang siber. Kalau misal data kita diambil itu jatuhnya pencurian dengan melawan hukum, informasi elektronik, kemudian tentang telekomunikasi, administrasi kependudukan, dan banyak hal lainnya. Nah, ini Permen Kominfo yang aku bilang tadi, tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Nah, sebenarnya apa aja sih yang benar-benar esensial atau fundamen yang perlu diatur di dalam materi muatan RUU Pelindungan Data Pribadi? Nah, seenggaknya ada 5. Yang pertama itu jenis data pribadi. Nah, kalau kita lihat di Permen Kominfo yang tadi atau di RUU Rancangan Undang-Undang PDP tahun 2015 terakhir itu aku lihat ada 2, 2012, 2015 atau 2016 gitu. Bahkan hari ini pun seharusnya dia masuk daftar prolegnas. Prolegnas itu daftar yang akan dijadikan undang-undang. Itu data pribadi itu terbagi menjadi 2, data umum dan data spesifik. Nah, secara garis besar data umum tuh kayak nama, jenis kelamin, kemudian bukan alamat, aku lupa, ya semacam itulah. Data-data yang umum diketahui sama masyarakat umum. Sedangkan data spesifik kayak golongan darah, penyakit, kemudian keturunan siapa, garis silsilah, itu sebenarnya data spesifik. Nah, sebenarnya teman-teman kita pasti bertanya-tanya sebenarnya data kita ini ada di siapa sih, terkonsentrasi di mana aja sih. Nah, itu pun masih jadi pertanyaanku. Tetapi kalau kita lihat data kita itu sangat-sangat tersebar, belum ada integrasi. Meskipun ada kebijakan pemerintah ya tentang satu data Indonesia, tapi sampai saat ini aku jujur masih menjadi pertanyaan juga. Mungkin nanti Mas Ismail Hakim bisa membantu menjawab. Sebenarnya data kita tuh di mana sih? Gitu. Ada yang bilang bahwa data kita tuh di Singapura. Data Indonesia tuh, data masyarakat Indonesia tuh di Singapura. Kenapa bisa kayak gitu? Karena Indonesia belum cukup infrastrukturnya kayak gitu. Meskipun kita udah ada palaparing tentang jaringan gitu-gitu, tapi ada yang bilang bahwa itu ada di Singapura data kita. Di luar negeri lah intinya. Nah, itu materi muatan yang pertama. Materi muatan yang kedua yaitu subjek PDP, pelindungan data pribadi. Ada pemilik, ada pengendali, ada prosesor, ada pihak ketiga. Apa aja sih bedanya? Pemilik data pribadi itu jelas kita, perseorangan. Gitu. Maupun organisasi juga bisa disebut sebagai pemilik. Intinya dia punya data pribadi kayak gitu. Yang punya lah.
Pengendali ini stakeholder atau organisasi atau pihak yang menyimpan data kita. Misalnya kayak tadi Facebook, kayak perbankan, Bank BRI, Bank BCA, terus organisasi-organisasi. Mungkin kalau misalnya kita nih, kalau daftar organisasi kan itu kita dimintain data kan. Nah, itu organisasi itu bisa kita sebut sebagai pengendali data pribadi, kayak gitu. Nah, sedangkan prosesor ini dia semacam pusat operasinya ya, kalau nggak salah aku baca dari PDP itu, dia itu pusat operasinya yang mengendalikan atau memproses data pribadi itu atas nama pengendali gitu. Dia mungkin yang sifatnya teknikal. Dan pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini pihak yang memanfaatkan data pribadi yang disimpan di pengendali itu. Nah, materi muatan ketiga itu soal hak dan kewajiban masing-masing subjek ini. Misalnya secara garis besar pemilik ini, kalau kita lihat di RUU PDP maupun di Permen Kominfo yang udah berlaku sampai sekarang, sebenarnya itu udah bagus di Permen Kominfo itu, cuman aku kurang tahu implementasinya. Nah, hak dan kewajibannya itu misalnya kita, kalau misalnya data kita mau dipindahin, mau dialihin ke stakeholder lainnya, ke organisasi lainnya. Nah, itu sebelum dipindahin, itu kita harus melalui persetujuan kita dulu, gitu. Harus ada persetujuan dari kita. Bahkan udah sampai ke lokasi selanjutnya itu harus ada pemberitahuan dari kita, kayak gitu. Secara garis besar, hak kita sebagai pemilik itu bahwa ada transparansi, gitu, dari data kita. Kita berhak untuk memperbarui, kita berhak untuk melakukan pemusnahan atas data kita, itu termasuk dari hak, gitu. Nah, kewajiban itu kita juga termasuk, kita punya kewajiban untuk memperbarui data kita. Kayak sensus penduduk itu kan sebenarnya memperbarui ya. Kita melapor bahwa kita melakukan perpindahan, kita melapor bahwa kita sudah punya keluarga misalnya, itu semacam kewajiban juga. Itu sih. Nah, transfer dan pengalihan data pribadi. Kalau kita lihat di Permen Kominfo itu maupun di RUU PDP yang ada, itu terbagi dua secara garis besar. Itu yang dalam negeri maupun luar negeri. Nah, perbedaannya mungkin dari persyaratan-persyaratan itu yang mungkin lebih ribet itu yang pengalihan dari dalam negeri ke luar negeri. Atau bahkan dari luar ke dalam negeri. Kayak gitu. Nah, yang kelima itu larangan sanksi administratif dan ketentuan pidana. Nah, mungkin ini informasi aja. Ini ada hukum-hukumnya. Salah satu kelemahan perbedaan antara diatur di dalam Permen Kominfo, Peraturan Menteri Kominfo sama Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, karena ini belum ada kan undang-undangnya, tapi permennya udah ada, itu adalah ketentuan pidananya. Jadi di dalam Permen Kominfo itu nggak bisa kita ngejatuhin pidana gitu. Maka dari itu termasuk salah satu urgensi dari disahkannya RUU PDP. Jadi ada semacam instrumen, ada semacam alat untuk memberikan efek jera kepada penjahat data pribadi kalau misalnya dia melanggar ketentuan di dalam pelindungan data pribadi ini, kayak gitu. Nah, mungkin ini bakal nanti bakal dibahas lebih lanjut juga sama Mas Ismail Hakim ya. Ini aku menambahkan ini adalah konvergensi atau titik nemu antara ITE, PDP dan KKS. ITE itu informasi dan transaksi elektronik, PDP itu pelindungan data pribadi, dan KKS itu keamanan dan ketahanan cyber. Nah, ketiganya ini saling berkaitan, teman-teman. Meskipun yang sangat-sangat terdengar saat ini adalah PDP gitu. Meskipun udah viral juga sebenarnya KKS ini, cuman mungkin tenggelam karena isu-isu negara yang selalu viral lah. Nah, KKS itu keamanan dan ketahanan cyber. ITE ini secara garis besar teman-teman, dia hanya mengatur soal perpindahan data dari ini ke sini gitu. Bentuk-bentuk data, informasi elektronik, intinya transaksi lah kayak gitu. Dan dia mengatur tindak pidananya gitu. Yang berkaitan dengan dunia digital itu dia ngatur di ITE. Nah, PDP ini lebih kepada personal, individual kita sebagai perseorangan. Kita yang punya data pribadi. Ini diatur di dalam PDP. Nah, sedangkan KKS, keamanan dan ketahanan cyber, dia ngatur soal sistemnya gitu. Ngatur soal sistem keamanannya. Nah, banyak banyak data pribadi yang kecolongan, yang bocor, itu karena sistemnya, teman-teman. Itu karena sistemnya yang jelek gitu, sistemnya yang buruk kayak gitu.
Nah, itu pendapatku yang based on research, sependek researchku kayak gitu. Jadi ketiga ini punya keterkaitan satu sama lain. Nah, kalau kata CISREC, Communication and Information System Security Research Center, Indonesia itu perlu ngatur 3 undang-undang itu. Tapi yang saat ini ada cuman ITE, sedangkan PDP dan KKS itu belum ada, gitu. Cuman dia bilang PDP ini memiliki urgensi tertinggi karena sifatnya personal dan perwujudan dari hak asasi manusia, pelindungan HAM lah kayak gitu. Nah, ini ada tinjauan terhadap peraturan di negara lain, yaitu China. China itu punya Cyber Security Law of People Republic of China. Nah, dia ini data pribadi, pengaturan data pribadi sama keamanan cybernya dijadiin dalam satu undang-undang gitu. Ya, cuman yang menjadi menarik adalah di China itu ada yang namanya firewall. Firewall kayak misalnya gini nih, China kan komunis ya teman-teman. Misalnya ada suatu dokumen lah, ada suatu berita misalnya. Berita ini nggak sesuai dengan ideologi negaranya atau nggak sesuai dengan falsafah negaranya, nggak sesuai dengan sendi-sendi negara lah. Itu bisa sama negara itu langsung di take down gitu. Sebenarnya itu terjadi di Indonesia, cuman sepertinya di China ini lebih ekstrim kayak gitu. Jadi dia lebih represif lah daripada di Indonesia. Makanya waktu itu aku sempat nanya ke ya researcher juga bahwa sebenarnya bisa nggak sih Indonesia kayak gitu. Dijawab dengan perbedaan ideologi. Kalau di China itu komunis, jadi tingkat intervensi negara kepada masyarakat khususnya individu itu lebih kuat tingkat intervensinya. Indonesia nggak bisa sampai segitu. Itu bakalan ditolak dan itu nggak sesuai dengan ideologi bangsa. Kayak gitu. Nah, mungkin masuk ke yang terakhir, ini implikasi pengesahan RUU PDP. Kenapa sih kita perlu mengesahkan RUU PDP ini? Setidaknya ada 6 implikasi atau dampaknya. Yang pertama, menjamin perlindungan terhadap hak privasi individu. Jadi kita punya privasi gitu. Ketika data kita mau dipindahin, bahkan dijual ataupun itu, kita punya kehendak atas data kita. Kayak gitu. Yang kedua, memberikan legitimasi kepada pengendali, prosesor, dan pihak ketiga atas tindakannya dalam pemrosesan data. Pemrosesan data itu ya tadi, diolah datanya, kemudian dialihkan, dipinjamkan, mungkin atau dijadiin transaksi, itu memberikan legitimasi secara hukum ya khususnya. Yang ketiga, transparansi pemrosesan data pribadi, yaitu melalui persetujuan, perlunya ada persetujuan dari kita, pemilik, ada pemberitahuan, adanya kehendak dari kita juga, itu. Nah, meminimalisir tindak kejahatan di dunia cyber itu tentu menghasilkan birokrasi transaksi elektronik yang cukup lama. Kenapa lama? Karena itu tadi, kita perlu ada persetujuan, jadi perlu ada interaksi antara pengendali dan pemilik data, gitu. Kayak misalnya aku BCA nih, teman-teman pemilik data, user, nasabah. Aku perlu persetujuan teman-teman dulu nih untuk data teman-teman aku alihkan atau aku proses. Nah itu menghasilkan birokrasi yang cukup lama, cukup rumit, kayak gitu. Nah, yang terakhir ada menciptakan ketahanan nasional dalam hal perlindungan data pribadi. Nah, kenapa bisa ketahanan nasional? Karena based on research juga, setiap tahun itu Indonesia itu mengalami serangan cyber yang merugikan sekitar 400 atau 40 sekian triliun. Itu apa namanya? Itu based on laporan BSSN kayak gitu. Nah, mungkin itu dulu teman-teman dari aku. Mohon maaf nih, sebanyak 2 menit. Mungkin kalau teman-teman mau lebih lanjut tahu sama aku, bisa follow Instagram aku di Aditiul, LinkedIn-ku di Aditya Halimawan. Atau kalau emang mau nomor handphone, kita diskusi, monggo nanti aku personal. Mungkin sekian dari aku. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Mas warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Adit atas paparan materinya. Gimana ini teman-teman? Menarik sekali ya tentang cyber security ini kalau untuk dibahas lebih lanjut. Nah, mungkin kalau misalnya aku boleh review sedikit dari pemaparan dari Mas Adit tadi bahwa secara umum ya ruang siber itu ada internet, ada wilayah global, ada interaksi tanpa batas fisik gitu. Terus ada menurut pasal 84 ayat 1 Undang-Undang tentang administrasi kependudukan. Nah, jadi data pribadi itu mencakup beberapa hal nih teman-teman. Ada keterangan penting seperti
cacat fisik atau mental, terus sidik jari, iris mata, tanda tangan, dan elemen data lainnya yang mencakup atau mencakup tentang aib dari seseorang. Nah, terus ada juga materi-materi yang harus dimuat dalam rancangan undang-undang. Nah, ada beberapa nih teman-teman. Yang pertama itu ada jenis data pribadi. Nah, di dalamnya itu ada data umum dan data spesifik. Yang kedua itu ada subjek PDP. Yang ketiga itu ada hak dan kewajiban, transfer dan pengalian data pribadi, dan larangan administratif dan ketentuan pidana. Nah, terus ada juga undang-undang nih teman-teman, yang tidak hanya PDP yang harus dibahas, namun juga ada ITE dan juga ada KKS. Nah, itu merupakan suatu kesatuan yang utuh gitu, yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Nah, terus ada implikasi-implikasi nih teman terhadap pengesahan undang-undang, yang diantaranya juga adalah dapat membuat birokrasi juga semakin panjang. Terus ada meminimalisir kejahatan yang ada, dan juga menambah ketahanan nasional terutama terhadap data pribadi gitu. Nah, selanjutnya teman-teman, kita masih ada lagi sesi pemaparan dari Mas Ismail terkait dengan pandangan terhadap masalah ini, terhadap pandangan di segi teknologi atau informasi gitu. Nah, sebelum beralih ke pemaparan Mas Ismail, izinkan aku untuk membacakan sedikit CV dari Mas Ismail. Nah, jadi Mas Ismail ini teman-teman merupakan alumni Universitas Gadjah Mada, di mana Mas Ismail ini merupakan alumni dari Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, yang juga menyelesaikan studinya S1 dan S2 di UGM gitu. Nah, jadi Mas Ismail ini sudah banyak pengalaman atau berkecimpung di dunia Cisco Networking Academy Indonesia. Nah, jadi selama sekitar 5 tahunan lebih Mas Ismail juga berkecimpung di sana gitu. Mas Ismail pernah menjadi project manager, instructor, dan administration lead di Cisco Networking Academy di Indonesia. Dan juga Mas Ismail juga menerima beberapa lisensi seperti Introduction Batch, White Batch, dan Insight from Data with BigQuery. Nah, tanpa berlama-lama lagi teman-teman, pasti teman-teman juga semakin penasaran kan pemaparan dari Mas Ismail. Nah, kepada Mas Ismail, waktu dan tempat dipersilahkan. Oh, terima kasih. Suaranya saya kedengeran ya ini? Kedengeran, Mas. Oh iya, sip. Makasih Mas Aditya, tadi pemaparannya mantap. Saya jadi paham tentang UU yang selama ini apa ya? Saya pertanyakan gitu, tapi nggak tahu nanyanya ke siapa. Siap Mas. Ya, makasih ya. Mantap Mas, sharing kita. Sharing aja. Lanjut lagi ya, kita sharing. Kita boleh lah ini nanti habis ini kontak-kontakan mengenai masalah itu, kalau mau tanya tentang teknis ya ke saya, nanti kalau tanya tentang hukum ke Mas Aditya gitu ya. Aman Mas, aman. Oke, makasih Mas Aryadi juga waktunya dan kesempatannya. Saya share screen dulu ya. Nah, udah kelihatankah di sini? Sudah Mas. Oke, siap. Jadi kita akan mulai tentang, jadi ini saya buat satu PPT yang khusus untuk diskusi kali ini. Ini kita akan membahas apa sih kebutuhannya akan data privasi data, itu kenapa harus ada namanya privasi data, dan apa yang dapat diperoleh dari pengesahan RUU PDP ini. Nanti untuk yang hukum mungkin tanyanya ke Mas Aditya gitu ya. Saya nanti membahas yang sisi teknisnya mungkin agak menyerempet ke sisi hukum sedikit. Oke, perkenalan dulu. Nama saya Ismail Abdurrahman Hakim. Tadi sudah mungkin disampaikan oleh Mas Aryadi. Sebenarnya itu sudah cukup lengkap ya. Saya instruktur ya di cyber security, kemudian CCNA, Linux, dan Python. Kemudian achievement saya di tahun 2020 ini, saya merupakan 10% top Cisco instruktur secara global, dan saya merupakan Cisco Cyber Security Champion di regional Asia Pasifik, Jepang, dan China. Itu periode November 2019 sampai Juli 2020. Nah, dan saya sering mengadakan pelatihan-pelatihan, terutama untuk training of trainer, jadi membentuk trainer Cisco. Itu kita di tahun 2020 ini udah membentuk 100 plus instruktur baru, baik di IT Essential, Cyber Security, CCNA, Linux, atau Python.
Kemudian saya juga menjadi project manager dari Cisco NetAcad Indonesia. Jadi kalau misalkan ada project nanti biasanya saya yang ikut campur. Kemudian kita juga bekerja sama dengan Kominfo untuk mengadakan event Digital Talent Scholarship. Nah, tahun ini kita bisa mengambil peserta sebanyak 11.000. Itu dari IT Essential, CyberOps, CCNA Network Engineering, dan Python secara gratis. Jadi semua udah di cover oleh baik dari Kominfo maupun dari pihak Cisco-nya. Jadi itu udah merupakan istilahnya tanggung jawab pribadi saya untuk negara lah, istilahnya seperti itu. Jadi untuk membentuk lulusan-lulusan IT yang paham benar dengan keadaan sekarang gitu. Oke, jadi sebelum kita membahas tentang cyber security-nya, saya ingin sekali membahas tentang big data-nya terlebih dahulu. Karena big data ini merupakan satu teknologi yang sering disalahkan apabila kita berbicara tentang privasi data. Jadi data ini ada data yang menggambarkan Anda siapa Anda gitu. Ini dikolek juga oleh beberapa platform ya. Contohnya ini salah satunya yang non-generated, itu ada nama misalkan foto, nomor KTP, alamat, nomor HP, nama ibu, dan lain-lain. Itu udah melekat di satu orang. Ini nggak di-generate oleh kelakuan kita gitu. Kemudian ada yang di-generate oleh kelakuan kita. Misalkan kalau kita pesen GoFood misalkan atau GrabFood, nah itu bisa kelihatan makanan kesukaannya apa. Bisa dilihat. Kemudian tempat favoritnya di mana? Histori perjalanan. Kalau misalkan nanti kita sering menggunakan Google Maps, itu kelihatan histori perjalanannya. Bahkan di dalam secara background itu kita tuh lewat mana aja ya. Kita misalkan sehari-hari ya kita dari rumah terus ke kampus itu juga di-record sama Google Maps. Oh, arah geraknya lewat sini. Kemudian mulainya dari sini. Oh, kalau mulainya dari sini berarti rumahmu di sini. Kemudian finishnya di sana, berarti kampusmu ada di sana, mungkin di UGM gitu. Jadi apapun sekarang mengenerate data. Jadi nggak hanya yang kita upload aja, tapi secara otomatis data kita itu dikolek oleh sebuah perusahaan di sana di belakang layar. Kemudian ada juga data-data yang berfungsi untuk autentikasi. Di sini seperti username, password, PIN, kemudian nomor HP. Nomor HP juga masuk untuk autentikasi ya, karena sekarang autentikasi juga kadang mengirimkan pesan lewat SMS. Atau misalkan kita masukkan username, kita bisa mengganti username-nya dengan nomor HP. Kemudian ada finansial juga, ini ada kartu kredit, nomor rekening, nama bank, kemudian nomor HP lagi masuk di sini. Jadi tahu ya teman-teman, nomor HP itu krusial. Kalau misalkan nomor HP-nya teman-teman share ke orang-orang yang nggak teman-teman kenal, nah itu artinya orang-orang yang nggak teman kenal itu mungkin bisa udah dapat satu autentikasi, mungkin tinggal butuh autentikasi lain lagi seperti password atau PIN. Jadi nomor HP di sini merupakan sebuah data yang memang teman-teman harus lindungi. Jadi nggak ingin teman-teman melakukan share nomor HP yang digunakan untuk akun-akun finansial ke akun Instagramnya teman-teman atau ke mana, itu mungkin bisa dibedakan atau bahkan tidak di-share sama sekali. Itu nanti pilihan dari teman-teman. Yang penting di sini saya menyampaikan bahwa nomor HP ini merupakan data yang sangat penting dan sangat dikolek oleh ini. Kemudian kalau kita melihat big data, tadi sering disampaikan juga bahwa data adalah the new oil atau minyaknya abad 21 gitu. Jadi ini berdasarkan The Economist, artikelnya ditulis tahun 2017, data ini sudah lebih berharga dari minyak. Karena terbukti ya, kalau kita lihat di sini, perusahaan-perusahaan yang kaya itu bukan perusahaan-perusahaan minyak lagi, tapi teman-teman udah bisa jawab, apa itu perusahaan-perusahaan kayanya. Dan apa persamaannya? Persamaannya adalah dia mengkolek data dari customer-nya. Kemudian ada kesamaannya nih antara data dengan minyak. Data ini dan minyak itu sama-sama harus diekstrak dari tempatnya gitu. Caranya gimana? Kalau minyak itu dengan dibor, kemudian diekstrak ya diambil naik. Kemudian kalau data ini dengan
teknologi yang namanya adalah artificial intelligence. Itu adalah kecerdasan buatan. Jadi dia bisa secara otomatis mengkolek data kita. Jadi bisa secara masif nanti. Kemudian untuk penyimpanan pun juga harus disimpan ya, baik minyak maupun data itu harus disimpan dengan teknologi database gitu. Jadi kalau tadi ditanya Mas Aditya, data-data di Indonesia itu disimpan di mana aja? Wah, udah di seluruh dunia. Orang Indonesia datanya udah tersebar di seluruh dunia. Karena yang pertama, kalau misalkan sebuah perusahaan itu menyimpan datanya seseorang, itu pasti nggak disimpan di satu negara aja, pasti disimpan di negara lain. Karena kalau misalkan satu negara itu sampai down, servernya down, dia harus punya backup-nya. Selalu merasa seperti itu. Kalau backup pertama down, dia harus punya backup keduanya, gitu. Jadi karena di sana sebuah bisnis itu harus memikirkan yang namanya business continuity atau artinya keberlanjutan bisnisnya. Jangan sampai apabila satu server rusak datanya hilang semua. Jadi jawabannya adalah data kita itu udah ada di mana-mana, nggak cuma di Indonesia aja. Di Indonesia Google pun punya data center tapi tidak di-disclose ke publik. Kemudian AWS pingin buat data center satu di Cikarang, itu mungkin udah mulai dibuat ya. Itu kabarnya kemarin 2019 saya dengar itu udah mulai dibuat, udah mulai direncanakan bahwa di Indonesia akan ada data center untuk AWS. Jadi data kita itu sebenarnya udah di mana-mana ya, nggak hanya di Indonesia, nggak hanya Singapura, nggak hanya di India, itu udah sampai US, sudah sampai Eropa dan sebagainya. Dan masing-masing itu bisa menyimpan data kita gitu. Jadi kalau sharingnya itu tidak benar bisa bahaya nih big data. Kemudian ada perbedaannya di sini. Perbedaannya minyak itu merupakan sumber daya yang tidak terbarui. Kalau data itu ya gimana lagi, kita berangkat kampus saja menghasilkan data gitu kan. Setiap hari kita menghasilkan data, asal kitanya masih berjalan, masih megang device, itu ya masih ada yang ditambang dari kita gitu oleh perusahaan. Jadi perusahaan nambang datanya ke orang-orang penggunanya gitu. Jadi kalau kita punya device, punya Android, kita bawa kemana-mana, itu ada GPS nyala, itu udah menggenerate data sendiri. Kemudian bahkan sekarang diam aja udah menghasilkan data. Artinya orang itu sedang tidak ingin kemana-mana, itu udah menghasilkan data. Nggak harus sesuatu yang kita upload. Kemudian di sini ada kelebihan menggunakan big data. Sebelum kita bantai habis-habisan big data, nggak ya? Kita melihat dari dua sisi ya, ada kelebihannya juga. Sebenarnya big data itu yang pertama adalah memanjakan customer. Wah, semua orang pasti ingin dimanjakan ya. Seperti contohnya kalau kita udah kebiasaan nih setiap siang pesen misal apa ya, GoFood gitu, GoFood, terus kemudian kita biasa pesen ayam geprek. Nah, itu nanti udah tahu itu aplikasinya. Ininya ayam geprek gitu ya. Biasanya memesan ayam geprek di siang hari udah dimasukkan ke dalam ini yang pertama gitu ya. Udah masuk ke dalam halaman yang pertama sendiri, udah bisa kita lihat, kita tinggal klik, kemudian udah proses gitu kan sama kita. Oke. Kemudian dari di bidang kesehatan. Nah, kesehatan ini juga sangat krusial big data. Penggunaan big data itu bisa menambah tingkat akurasi dari diagnosa kanker payudara. Itu di Amerika sendiri itu naik dari 96% tingkat akurasinya menjadi 99,6%. Dengan bantuan big data, machine learning, dan ditambah dengan provision dari seorang dokter. Nah, itu bisa naik 3-4%. Dalam setahun, itu dengan menggunakan big data, itu bisa mengurangi kesalahan diagnosanya itu sebanyak 56.000 jiwa. Dalam 1 tahun di Amerika sendiri. Wah, itu udah banyak banget kan. Kemudian di Korea itu menggunakan big data juga untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dilihat dari pergerakan masyarakatnya. Itu bisa digunakan sampai se-ekstensif itu. Sayangnya di Indonesia mungkin untuk data masih untuk dilaporkan aja, belum untuk ditindaklanjuti. Oke, kemudian ada
bidang keuangan, bidang pemerintahan, untuk budgeting biasanya bisa menggunakan big data dari pembelajaran tahun lalu. Kemudian ada social science juga kadang menggunakan big data, dan di bidang lingkungan juga menggunakan big data. Nanti silahkan dibaca. Linknya ada di source ini, dan dan PDF-nya sudah saya share ke penyelenggara ya, tadi ke Mas Aditya, Mas, ya, pokoknya udah dikirimkan ke penyelenggara. Nanti misalkan mau di download sudah bisa. Oke. Lalu kita lihat ini. Tadi kita belajar bahwa AI itu menambang data kita. Nah, apa aja yang ditambang ini oleh si AI-nya? Nih, misalkan Google nih mengetahui isi dari film favorit Anda, kemudian email Anda, kemudian kebiasaan Anda. Kemudian Facebook mengetahui teman, orang tua, anak Anda, relatif itu tahu semua Facebook. Dari Gojek, Grab itu mengetahui lokasi rumah, kantor, makanan favorit, tempat favorit Anda. Apa tujuannya? Adalah pastinya untuk target ads. Jadi target untuk pemasaran. Jadi kalau misalkan nanti ada iklan-iklan bisa diarahkan ke teman-teman sesuai dengan personal atau apa ya istilahnya sifat dari teman-teman, kesukaan teman-teman, itu bisa dibuat sebuah personalized ad atau target ads. Jadi ads yang advertisement atau iklan-iklan yang lebih apa ya efektif lah untuk orang-orang gitu, karena udah tahu dulu orangnya itu seperti apa. Jadi kalau kita bahas ya antara big data dan cyber security itu punya love and hate relationship, atau kadang benci kadang suka. Di cyber security itu juga kadang menggunakan big data. Ini salah satu contohnya adalah live threat maps. Di sini cukup menyenangkan kalau misalkan kita bisa ini ya. Maps, kemudian Kaspersky. Nah, di sini untuk bidang cyber security ini bahkan bisa mempresentasikan ya sebuah data serangan itu dengan menggunakan mapping seperti ini. Kalau kita lihat ini adalah secara real time hasil dari koleksi data Kaspersky. Jadi di sini kita bisa lihat Indonesia menjadi nomor 17 most attacked country. Nah, bisa dilihat di sini, dan bahkan kita bisa lihat ya ada alur serangannya dari mana ke mana, seperti itu ya. Oke. Nanti kita bahas kemudian lagi, kita akan coba hal lain lagi melalui VMware saya. Ini kita bahas lagi ada threat intelligence juga, itu menggunakan big data, machine learning di sana, threat intelligence. Kemudian ada network monitoring. Network monitoring ini juga merupakan penggunaan big data di bidang cyber security. Jadi kalau misalkan kita ingin memonitor sebuah kinerja dari sebuah router atau sebuah server lah yang gampangnya, nanti bisa pakai network monitoring, nanti mengenerate data, kemudian kita bisa lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini the love-nya. Kemudian ada the hate-nya juga sebenarnya. The hate-nya ini adalah yang pertama adalah privasi data. Orang-orang cyber security itu paling tidak suka apabila ada karyawan-karyawan di kantornya itu dikolek datanya, karena itu bisa menjadi sebuah phishing. Jadi istilahnya semacam umpan. Jadi ada link di sana, link dikirimkan melalui email. Kemudian apabila link tersebut diklik, komputer atau komputernya teman-teman, komputernya yang ngeklik itu udah terinfeksi mungkin oleh malware, atau misalkan si penyerangnya itu bisa masuk dan sebagainya. Dan phishing email ini tahun 2018 menjadi sebuah serangan yang paling sering disalahkan. Jadi penyebab serangan yang paling sering itu adalah phishing email dulunya tahun 2018. Jadi ini phishing email ini seperti pada target ads ya. Kalau misalkan seorang bisa mengkolek data orang lain, misalkan data karyawan di perusahaan A, kemudian kita buat sebuah email yang kira-kira disukai ya, misalkan si orang ini kok suka kucing gitu. Nah, kita coba buat sebuah email yang menawarkan perawatan kucing gitu. Kemudian kalau diklik
linknya ternyata bukan yang muncul bukan perawatan kucing, tapi yang muncul adalah akun Facebooknya kena hack seperti itu. Jadi itu bisa terjadi ya dengan adanya big data, kemudian koleksi data besar-besaran yang ada pada era saat ini. Jadi ini ada pertanyaan-pertanyaan yang biasa disampaikan oleh tim cybersecurity. Nah, yang pertama adalah kalau kamu berani menambang data saya, apakah kamu berani mengamankannya? Yang kedua adalah untuk apa kamu tahu data saya sampai sejauh itu? Kemudian yang ketiga adalah siapa saja yang tahu tentang data saya. Jadi kalau datanya dikolek, artinya secara digital dikolek, itu bisa di-share ke pihak lain tanpa kita tahu kan. Nah, masalahnya di sana sebenarnya. Masalahnya adalah ketika dia meng-share ke atau membagikan data kita ke pihak lain, di mana pihak lain itu mungkin di luar dari ini ya tanggung jawab dari perusahaan itu. Jadi kalau udah di pihak lain ya sudah mungkin gitu. Jadi mungkin saya cerita juga dulu saya pernah daftar kartu kredit, oknum banknya menawarkan ini ya menggunakan formulir, saya isi formulirnya, besok harinya saya mendapatkan sebuah tawaran untuk asuransi, seakan-akan orang yang menawarkan itu sudah tahu bahwa saya mendaftar kartu kredit pada hari itu. Nah, itu saya sangat tidak suka dengan hal itu, dan di sini ada jadi RUU tadi dengan disahkan RUU itu semoga orang-orang seperti ini itu bisa diminimalisir gitu. Jadi yang penggunaan eksploitasi data kita yang berlebihan itu bisa diminimalisir. Jadi di sana ya love and hate dari big data dan cyber security. Kemudian kita membahas tentang cyber security-nya itu sendiri. Jadi untuk cyber security adalah ilmu yang saya bilang itu adalah murah. Karena kita bisa dapat resource-nya itu dari mana-mana. Dari internet, dari GitHub, dari video, dari conference, itu semuanya bisa kita dapatkan secara gratis. Yang mahal apa? Yang mahal adalah waktu untuk belajarnya. Karena untuk menjadi seorang cyber security yang profesional atau yang layak untuk bekerja, at least itu harus membutuhkan waktu yang lama. Bisa jadi 3 bulan full belajar secara konsisten, baru mendapat 1 sertifikasi, dan 1 sertifikasi itu mungkin belum cukup. Kita harus terspesialisasi kalau di cyber security. Kemudian perusahaan-perusahaan cenderung tidak ingin meng-hire atau memperkerjakan seorang cyber security yang setengah-setengah. Jadi cyber security itu harus benar-benar mantap baru dipekerjakan, karena ini menyangkut data seorang kan, menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan itu. Jadi benar-benar ya untuk cyber security ini bukan hal mudah kalau dilihat dari sisi waktunya. Kalau dari murahnya ilmunya itu lumrah dah ininya ya, tools-toolsnya, kemudian tools itu yang kayak virus gitu, source code-nya itu ada di internet, kita bisa ambil secara gratis. Ada orang yang memang sharing itu biasanya untuk riset gitu, jadi kita bisa ambil, entah nanti mungkin semoga aja nggak dipakai untuk hal-hal yang tidak baik. Oke, pada level instansi di sini sebenarnya resource-nya itu bisa diambil secara gratis ya, open source resource itu banyak, seperti ada operating system yang untuk hacking, itu kan gratis, Kali Linux gratis. Yang masalah di sini adalah kalau kita menggunakan open source atau teknologi yang gratis, di sana update-nya itu jarang. Kemudian pengoperasiannya itu membutuhkan pengetahuan yang bahkan lebih tinggi gitu. Dia harus bisa membuat sebuah study case, kemudian apabila ada case ini, saya harus melakukan ini, gitu. Nah, di situ ya, kalau kita menggunakan tools-tools gratis pada cyber security. Kemudian, kalau ingin niat di cyber security, itu sebenarnya posturnya cyber security atau tingkat ketahanannya cyber security dari sebuah instansi itu berbanding lurus dengan budgetnya. Selalu seperti itu. Selalu berbanding lurus dengan budgetnya. Dengan tools kita bisa mengautomasi kejadian sesuatu gitu. Jadi kita bisa membuat suatu hal itu menjadi otomatis sehingga itu tidak perlu campur tangan manusia lagi untuk dilakukan. Jadi bisa lebih efektif, efisien. Kemudian patch-nya apabila ada maintenance, kemudian ada update, itu delivery-nya cepat. Kalau misalkan kita menggunakan itu ya commercial tools. Kemudian modelnya berlangganan nih biasanya per tahun. Dan di
mungkin di UGM sendiri itu untuk cyber security-nya saja, belum termasuk yang lain-lain, hanya untuk mengamankannya saja itu membutuhkan budget lebih dari 4 miliar per tahun untuk berlangganan tools-toolsnya. Jadi di sini saya ingin menceritakan bahwa nggak semua orang bisa mengakses ini, mengakses tools-tools yang ekstra mahal ini. Dan kalau misalkan sebuah perusahaan yang mana sedang berkembang, biasanya dia tidak memperhatikan atau menyampingkan cyber security atau keamanan data dari seorang pelanggannya, itu dikesampingkan, kemudian dia lebih invest ke keberlanjutan atau ke perkembangan bisnisnya, pastinya seperti itu kalau di ini ya. Karena cyber security ini ya kalau dilihat-lihat juga bukan merupakan investasi yang langsung gitu, itu untuk keberlanjutan bisnis apabila itu sudah sebuah bisnis itu sudah besar. Di sini ada instansi-instansi tertentu yang mana kepercayaan pengguna adalah core bisnisnya. Ini adalah yang biasanya di Indonesia ini memiliki postur yang kuat. Kemudian ada organisasi yang berkembang memprioritaskan budgetnya pada perkembangan bisnis. Cyber security kesampingkan. Jadi ini mungkin agak lebih lemah ya. Kalau kita lihat dari sisi budget, tadi kita tahu ya budget berbanding lurus dengan keamanan cyber di organisasi tersebut. Kemudian banyak instansi kecil juga yang membutuhkan data pelanggan sebagai investasinya. Gitu. Sebagai tambahan, pengambilan data bisa di mana saja. Nah, di sini artinya baik perusahaan besar sampai kecil, sampai teman kita kadang yang buat survei itu menggunakan Google Form itu tahu data kita. Tahu data kita, data yang diambil itu sama, more or less sama, seperti nama, nomor telepon, kemudian alamat email, tapi dengan level proteksi yang berbeda-beda. Nah, di sini yang cukup berbahaya, yang cukup gawat. Level proteksinya berbeda-beda, data kita ada di mana-mana, dari perusahaan yang care terhadap cyber security, keamanan data nasabahnya, keamanan data pelanggannya, sampai yang tidak care sama sekali. Misalkan teman kita yang sedang buat survei. Oke. Jadi berdasarkan pengelolaannya pada umumnya seperti ini saya kelompokkan. Yang memiliki postur terbaik itu biasanya adalah bank, finance, e-commerce, kemudian perusahaan-perusahaan security itu sendiri, dan perusahaan besar mungkin seperti Google, kemudian kalau di Indonesia ada Grab, ada Gojek, atau e-commerce lainnya seperti Tokopedia atau Bukalapak, itu pastinya posturnya itu udah kuat untuk security-nya. Seharusnya seperti itu. Karena di sini merupakan perusahaan-perusahaan yang sudah menganggap kepercayaan dari penggunanya itu adalah sebuah core bisnis untuk keberlanjutannya. Itu sangat penting. Kemudian ada yang level B, di sini biasanya adalah instansi pemerintahan pusat. Kemudian perusahaan kelas menengah dan universitas. Ini biasanya ada di B. Kemudian ada yang nilai C sampai D, ini adalah instansi daerah, rumah sakit, kemudian startup kecil. Bayangkan aja, rumah sakit tahu data kita kan, tapi pengamanannya itu nggak selevel dengan bank. Padahal dengan tingkat ancaman yang sama dengan bank. Artinya kalau dia udah connect ke internet ya sama aja. Dia harus mengamankan dengan level yang sama kan. Istilahnya seperti itu. Kemudian ada yang E, misalkan teman yang melakukan survei, kemudian pendataan pada toko atau resto kecil nih. Biasanya kalau teman-teman sekarang ya ke restoran gitu, kemudian restonya itu nggak terlalu besar, kemudian di restoran itu kita disurvei tentang pendataan COVID-19. Nah, itu saya tidak terlalu suka dengan hal itu, karena saya akan selalu mempertanyakan apakah data saya apabila diberikan ke orang itu, ke resto kecil ini, apakah itu aman. Jadi biasanya saya berikan data palsu sih, kalau saya ke resto kecil ditanyain COVID-19, itu saya berikan data palsu. Lagi pula untuk melakukan tracing terhadap COVID-19 itu pastinya lebih efektif menggunakan big data daripada melakukan pendataan secara langsung di tempat ke orang tersebut. Nah, itu nanti bisa jadi pertimbangan teman-teman aja. Itu saya sharing pengalaman. Oke, ini saya section terakhir di sini kita akan bahas apakah data Anda itu penting di sini. Jadi tadi saya
ceritakan yang namanya phishing email. Jadi phishing email itu udah yang merupakan target. Kalau misalkan kita klik, itu bisa bahkan ini ya, satu employee, misalkan satu karyawan nih dari 10.000 karyawan yang bekerja pada perusahaan A, apabila satu karyawan itu mengklik phishing email, itu satu perusahaannya itu udah 10.000 karyawan lainnya itu udah bisa kena data breach gitu. Jadi istilahnya seperti itu, hanya butuh satu orang aja di sana. Ini kalau teman-teman lihat seperti kita memelihara reptil gitu. Satu gigitan kobra aja udah bisa membuat kita mati gitu. Kalau di sini cybersecurity satu orang karyawan yang polos, tidak tahu bahayanya cybersecurity, mengeklik satu link email phishing atau membuka attachment-nya itu udah salam. Jadi di sana ya untuk cybersecurity. Kemudian data Anda itu bisa digunakan untuk impersonasi atau meniru kebiasaan Anda. Kemudian setelah melakukan impersonasi, data Anda bisa digunakan untuk menipu orang lain. Misalkan ada orang di sana di internet yang mengaku-ngaku sebagai Anda karena orang tersebut sudah mendapatkan data Anda sebelumnya. Oke, kemudian di sini makanya tadi saya ceritakan untuk pengamanan data itu mulailah dari diri sendiri. Mulailah selalu dari diri sendiri. Di Indonesia itu termasuk adalah negara yang buruk dalam penanganan kejahatan cybernya. Ini sehingga langkah preventif itu sangat-sangat berharga. Anda tahu tentang cybersecurity, Anda tahu tentang privasi data, apa yang sebaiknya Anda lakukan apabila ada orang yang ingin mengambil data Anda, itu merupakan langkah berharga ya, preventif itu sangat berharga. Ini saya punya artikel Medium juga di sana, nanti bisa diambil, bisa diakses setelah ini. Oke. Kemudian saya buat pertanyaan ya, refleksi dijawab oleh masing-masing peserta di sini. Yang pertama, apakah password saya itu udah cukup kuat? Kenapa saya tanyakan ini? Password 8 karakter alphanumerik sekarang tahun 2020 untuk menjebolnya itu hanya butuh waktu 1 menit. Saya bilang seperti itu. 1 menit itu untuk 8 karakter alphanumerik, huruf besar, huruf kecil, angka itu cuma butuh 8 menit. Cuma butuh 1 menit. Saya bilang seperti itu. Karena sekarang udah ada teknologinya untuk menjebol password. Karena menjebol password itu menggunakan GPU atau menggunakan graphic card. Ada orang yang apa ya istilahnya? Saya ceritakan ya, ada orang yang melakukan clustering RTX 2080, itu salah satu flagshipnya dari Nvidia yang sekarang udah 3090 ya, dulu masih 2080, itu di clustering sehingga membentuk 445. Jadi dia melakukan clustering terhadap 445 RTX 2080, menjebol password 8 karakter instan, 9 karakter hanya butuh 1 jam. Sehingga sekarang password yang aman itu udah menyentuh ke 2 digit, antara 11 atau 12 lah. 11 karakter atau 12 karakter. Alphanumerik dengan tanda ya. Jadi seperti itu ya. Kemudian apa yang terjadi apabila seseorang mengetahui username dan password saya dan bagaimana mencegahnya? Saya memberikan pertanyaan ini adalah untuk memperkenalkan multi-factor authentication atau autentikasi 2 arah. Jadi nggak hanya password saja, karena password itu kalau udah diketahui orang artinya udah bisa masuk ya. Itu butuh 1 layer atau 1 lapisan pertahanan lagi, di mana itu biasanya merupakan SMS code atau misalkan menggunakan Google Authenticator dan sebagainya. Kemudian, apakah saya pernah membagikan informasi ke orang lain? Ke siapakah informasi saya dibagikan? Karena informasi kalau misalkan udah dibagikan secara online, itu udah kita sulit melakukan tracing-nya. Kemudian kita sulit melakukan takedown-nya. Jadi kalau nggak ada opsi untuk menghapus data pribadi saya yang ada di server Anda, gitu ya. Artinya data kita selalu ada di server dia, atau misalkan kalau kita mengisi Google Form, nah itu udah ada di Google Drive-nya si dia itu, Google Drive teman kita. Jadi pilih ini ya, harus dipastikan aja aman. Kemudian apakah yang saya lakukan dengan label pengiriman jarak jauh pada sebuah paket?
Jadi kalau kita mengirim menggunakan misalkan Pos Indonesia atau JNE itu kan ada label pengirimannya. Apakah dibuang begitu saja? Kalau dibuang begitu saja, apabila ada orang yang mengambilnya lalu membacanya, artinya dia dapat data pribadi kita kan, sama aja gitu. Jadi ini bukan sebuah goal, ini bukan melulu masalah UU, ini bukan melulu salah siapa, tapi ini bisa dimulai dari diri kita sendiri. Selanjutnya ada bijak dalam bermedia sosial nih. Jadi internet itu kan anonimus ya. Kita harus memiliki ya, kita harus tegas terhadap akun kita sendiri. Apa yang ingin kita share dan apa yang tidak ingin kita share. Jadi kita harus tahu batasan mana yang boleh diketahui oleh publik. Ini mungkin saya agak molor tapi saya kasih bonus nih. Saya punya sebuah tools di sini. Sebuah tools ini bisa mengambil data Instagramnya teman-teman dalam waktu singkat. Oke. Kemudian, nah di sini kemudian saya bisa running. Kemudian kita. Nah, di sini saya menyiapkan satu akun. Jadi ada satu akun yang ingin saya praktekkan untuk di ini ya, ini ada My Switzerland. Bukan akunnya orang, jadi saya nggak merasa bersalah apabila saya melakukan hal ini. Kemudian kita bisa seperti itu, kemudian nah, kita bisa ini, kemudian kita bisa pilih fotos misalkan. Nah, misalkan kita ingin mendownload 5 fotonya dia. Nah, kita udah langsung mendownload 5 foto atasnya dari akun ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti bakal kita lihat. Jadi, mungkin membutuhkan waktu ya di sini. Selain foto, ini bisa mengambil story, teman-teman. Mengambil lokasi fotonya teman-teman seperti wah ini ya saya harus login. Jadi kalau misalkan ada sebuah post gitu, ada tag lokasinya di mana itu bisa diambil dengan tools ini, mengambil followernya teman-teman, mengambil emailnya teman-teman, mengambil alamatnya teman-teman apabila di-share di dalam sosial media tersebut. Gitu. Jadi toolsnya ini cukup powerful. Oke, ternyata membutuhkan waktu agak lama, jadi saya persingkat aja. Jadi tools ini free, mudah digunakan di internet, dan bayangkan aja apabila ada satu orang, maksudnya ada orang yang menggunakan tools ini di internet, kemudian bisa mengambil secara bulk, mengambil secara keseluruhan isi dari akun Instagramnya teman-teman. Nah, bayangkan aja ada orang seperti itu, sehingga teman-teman bisa lebih, istilahnya lebih waspada lagi dalam bersosial media. Nanti datanya itu bisa dipakai apa? Ya paling bahaya kalau dipakai phishing email, saya bilangnya. Datanya dipakai phishing email, melakukan impersonasi, atau bahkan sekarang kan ada istilahnya face recognition ya, menggunakan AI untuk melihat fotonya seseorang, kemudian seperti kenal gitu loh. Jadi setelah dia belajar dari fotonya seseorang, apabila programnya ini bertemu atau melihat foto orang tersebut, dia udah tahu namanya, istilahnya kayak gitu. Ada face recognition. Nah, itu kan cukup gawat apabila teman-teman kurang bijak bersosial media, nanti datanya itu bisa diambil oleh seseorang di internet sana, dan di mana internet itu adalah anonimus dan tidak terpercaya, siapapun bisa menggunakan internet tanpa harus login, tanpa harus apa, sehingga nanti bisa dipakai untuk suatu hal yang kurang baik. Kemudian satu lagi juga dari diri sendiri di sini, biasakan membaca yang namanya privacy policy.
Privacy policy ini adalah sebuah aturan-aturan atau persetujuan dari kedua belah pihak, saya usernya dan sang perusahaan di sini. Di sini terbaca ini adalah dari Gojek ya, privacy policy. Nanti mungkin bisa di tempat lain itu juga pasti bakal nemu privacy policy kalau misalkan perusahaan tersebut adalah perusahaan yang levelnya udah menengah sampai ke atas, biasanya udah punya privacy policy. Di sini ada pemberian informasi yang kami kumpulkan, artinya Gojek men-sharing informasi kita ke pihak lain. Nah, di sini ada yang harus digarisbawahi. Ada yang harus digarisbawahi di sini. Sebagai berikut ini, serta tujuan lain diizinkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tadi yang disampaikan oleh Mas Aditya ada dari peraturan kementerian, kemudian dari UU ITE, di mana itu belum menggambarkan privasi data dari kebutuhan privasi data dari seseorang atau standar privasi data dari seseorang. Dan di sini udah disampaikan seperti ini. Kalau ada undang-undangnya artinya boleh dong dia melakukan hal-hal yang tidak dilarang di undang-undang yang ada gitu kan. Jadi nantinya RUU ini harus berhati-hati ya, dan kita juga harus membaca ini privacy policy ini. Nah, di sini ada ini ya, ada sebuah poin di mana si Gojek men-sharing datanya itu ke vendor, masuk kontraktor, mitra dan pihak lain yang memberikan layanan kepada kami atau Anda. Misalkan toko itu. Nah, tapi kita harus tahu kan sebatas mana si toko tuh tahu diri kita, atau misalkan dari drivernya itu juga pastinya mendapatkan data kita, atau dari investornya juga pastinya memberikan investasi untuk suatu hal, bukan uang yang diberikan begitu saja. Jadi di sana UU ini kalau kita udah paham benar dengan privasi data, kita tidak perlu start dari mana-mana, kita start dari diri kita sendiri. Kita harus tahu aja privasi data kita harus menghormati privasi data kita, barulah kita bisa membicarakan hal-hal yang di luar, seperti pentingnya undang-undang ini. Jadi kalau misalkan kita udah berusaha semaksimal mungkin, kemudian ada sesuatu yang nggak bisa kita kontrol, nah di sana baru UU itu berperan gitu. Jadi nggak semua kebutuhan atau semua kebutuhan tentang data privasi kita dipukul ke undang-undangnya. Kita harus berperan juga untuk melindungi data kita gitu. Jadi di sini ada peran penting terhadap apa yang tidak bisa kita kontrol ya. Jadi mungkin di sana UU-nya membahas apa saja data yang boleh diambil, kemudian apa saja data yang boleh dibagikan ke pihak lain, kemudian bagaimana metode sharing data tersebut. Kemudian apabila ada data breach atau ada datanya itu keambil oleh pihak luar, oleh cracker atau cyber criminal, nah apakah yang harus dilakukan oleh sebuah instansi? Biasanya kalau di Indonesia kan cenderung diam, kemudian menenangkan masyarakat. Bukan itu yang dibutuhkan, bukan ketenangan kita, melainkan kita harus tahu sejauh mana data kita diambil, apakah username kita keambil, apakah password kita keambil, ya kan? Di sana pentingnya untuk ini langkah preventif selanjutnya. Apabila username password itu terambil, kita harus menggantinya kan, passwordnya itu terutama kita harus menggantinya. Kita mungkin bisa percaya aja dengan klaimnya sebuah organisasi yang berkata kartu kredit aman, kemudian untuk autentikasi username password pengguna aman, itu lebih ke menenangkan masyarakat atau berbicara tentang hal jujur. Kita juga nggak tahu, makanya di sini UU ini juga harus mengontrol hal itu. Apabila ada data breach, apa yang harus dilakukan? Jadi kalau saya bilang pentingnya UU ini mungkin ada baiknya lebih bersifat preventif dan dijadikan sebagai standar bagaimana pengelolaan data di Indonesia, sehingga mencari jalan tengah di antara kebutuhan pebisnis dan privasi data penggunanya. Jadi di sana kalau menurut saya dari pengalaman, dari apapun yang saya lihat, dari sudut pandang saya, ini pentingnya undang-undang atau disahkannya RUU PDP itu adalah di kalimat ini.
Dan demikian, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf agak lebih dari jadwal. Saya kembalikan lagi ke Mas Alyadi. Baik, terima kasih Mas atas paparannya. Bagaimana teman-teman udah dapat insight baru lagi ya? Tadi udah diberi penjelasan oleh Mas Adit Hukum. Nah, ini lebih didetailkan lagi oleh Mas Ismail terkait bagaimana sih caranya si hacker untuk mengambil data-data kita dan apa yang harus kita lakukan untuk menghandle hal tersebut. Nah, mungkin aku mau review dikit nih terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mas Ismail tadi, bahwa big data dan cyber security itu adalah dua hal yang saling berhubungan, di mana kita harus menjaga data-data penting kita. Nah, di sini ada beberapa jenis nih teman-teman data-data. Nah, ada data yang bersifat non general, sama yang bersifat general. Terus ada yang bersifat autentikasi seperti username, password, PIN, nomor HP, dan juga ada yang bersifat finansial seperti nomor kartu debit, kartu kredit, dan segala macamnya. Nah, kalau misal tadi itu dianalogikan oleh Mas Ismail ibarat perbandingan antara minyak dan data kita. Nah, di mana pada saat ini data kita tuh lebih berharga. Maksudnya data itu merupakan resource yang paling berharga saat ini dibanding dengan minyak. Mana ibaratnya minyak itu dulu pernah menjadi yang paling berharga, sekarang data lebih berharga dari minyak gitu. Nah, di mana dua hal ini mempunyai perbedaan dan persamaan nih teman-teman. Persamaannya adalah sama-sama diekstrak. Kalau misalnya kita mengambil crude oil atau minyak mentah, itu kan kita harus olah lebih dahulu dengan cara kita tambang dan segala macamnya gitu. Kita ada proses-prosesnya gitu. Nah, kalau misal di kita juga ada proses-prosesnya seperti AI atau artificial intelligence dan juga penyimpanan data gitu teman-teman. Juga ada beberapa hal nih teman-teman dari cyber security juga, di mana cyber security ini yang disampaikan oleh Mas Ismail tadi bahwa adalah sesuatu hal yang mudah, ilmu yang mudah. Dan sulit apa? Itu sulitnya adalah waktu kita untuk belajar gitu. Nah, juga butuh yang lama dan juga butuh konsistensi begitu ya Mas Ismail. Nah gitu teman-teman. Nah, dan juga keamanan data kita sendiri tidak harus orang lain yang kita salahkan. Maksudnya kita harus mulai dari diri kita terlebih dahulu, di mana kita harus menjaga keamanan data kita dengan cara kita dengan bijak menggunakan sosial media dan segala macamnya gitu. Nah, mungkin acara selanjutnya adalah open discussion bersama dua pembicara kita pada hari ini atau pada malam hari ini. Mungkin dari teman-teman nih yang mungkin ada pertanyaan sekiranya gitu yang mau ditanyakan, monggo ditanyakan saja gitu. Mumpung pembicara-pembicara kita ini masih ada di sini dan juga masih ada waktu gitu. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya gitu. Nah, di sini ada di kolom chat. Oh ya, mungkin kalau teman-teman ada yang bermasalah nanti ketika mau bertanya, bisa dituliskan pertanyaan di kolom chat ya teman-teman. Nah, ini ada dari Abdul Basit Umami gitu. Izin bertanya, menurut Mas Ismail, ini pertanyaannya untuk Mas Ismail. Menurut Mas Ismail, kira-kira data apa saja sih yang sebaiknya kita save gitu dan tidak kita umbar di publik? Karena umumnya ketika kita ingin mengikuti suatu acara atau webinar, seringkali kita dimintai nomor HP dan alamat. Nah, apakah menurut Mas Ismail hal tersebut merupakan suatu data pribadi atau bukan? Nah, gitu sekiranya Mas Ismail pertanyaannya. Nah, itu yang tadi saya katakan bahwa di sini mudah sekali membuat survei-survei untuk mengambil data pribadi dari seseorang. Jadi itu nomor HP, alamat, nama, foto, dan sebagainya itu masuk data pribadi. Jadi kalau diistilahkan ya, kalau misalkan seseorang udah tahu nomor HP kita, kemudian alamat kita, artinya dia udah bisa menelpon kita kan, kemudian dia udah bisa mencoba login ke WA kita misalkan, kemudian dia udah bisa menemukan lokasi kita dari alamatnya. Itu merupakan data pribadi, dan itu adalah salah satu yang harus dilindungi dengan UU PDP ini, karena nggak mungkin kita menutup diri dengan tidak mengumbar data pribadi kita dengan mengikuti konferensi, kemudian mengikuti webinar atau seminar. Itu nggak mungkin kita bisa menutup diri kita dari ilmu-ilmu yang ada di sana. Jadi di sanalah adalah di mana UU itu penting nanti, bagaimana apabila itu di level tingkat event kecil itu
penggunaan datanya atau manajemen datanya itu harus seperti apa, itu juga sebenarnya harus disampaikan di UU yang baru ini, PDP yang baru. Nah, bagaimana Mas Abdul Basit Umami? Nah, atas jawabannya dari Mas Ismail, apakah sudah menjawab? Oh iya, terima kasih Mas Ismail sudah menjawab. Nah, mungkin dari teman-teman lain ada lagi yang mau bertanya? Bisa ditanya kalau misalnya ada bermasalah dengan juga bisa ditanyakan. Boleh Mas Haris, boleh open mic. Monggo Mas Haris. Cek. Bismillah. Kedengeran ya? Kedengeran Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih ya kepada Mas-Mas nih udah memberikan insight yang banyak gitu ya dari Mas Adit ataupun Mas Ismail gitu ya. Dan mungkin menarik gitu ketika berbicara tentang cyber security, apalagi dari sisi teknis maupun dari sisi hukumnya tadi ya. Dan menurutku sulit sekali ya untuk terhindar dari hal-hal itu, ditambah apalagi sekarang kita punya smartphone dengan berbagai aplikasi, dan sering banget pas udah install aplikasi pasti ada akses-akses tertentu yang harus kita klik, ya nggak harus sih, tapi kalau misalnya nggak diklik gitu kalau aksesnya, tapi gimana gitu kan, nggak bisa mengakses lebih jauh lagi dari aplikasi tersebut. Nah, mungkin kayak gitu ya, dan itu pasti terhubung sama perusahaan yang membuat aplikasi itu. Mungkin kalau dari segi hukum yang mau saya tanyakan, apakah diatur juga terkait ini kan tadi kan dalam negeri gitu ya, Kominfo dan sebagainya. Kalau misalkan berhubungan sama perusahaan-perusahaan di luar, kayak aplikasi seperti itu ya, apakah itu ada penjaminannya juga dari luar negeri atau dari secara umum gitu? Dan kira-kira kalau menurut dari teknis juga, kalau misalkan ada akses-akses seperti itu, baiknya emang diizinkan aja, atau tertentu aja, atau seperti apa gitu? Ini itu, terima kasih. Siapa dulu, Mas Ismail? Mas Ismail dulu aja kali ya? Atau aku? Ditanyain hukum dulu sih tadi. Bapak Mas Adik dulu Mas. Oh ya, oke. Yang mana dulu? Sepengetahuanku sampai saat ini sebenarnya kalau ini hubungan antar negara ya lebihnya, itu baru beberapa regional aja yang punya instrumen hukum pengaturan tentang itu. Pun di ASEAN itu belum ada gitu. Di Asia ya, di Asia pun Jepang itu dia masih ngikutin konvensinya Uni Eropa kalau nggak salah. Jadi sepengetahuanku gitu ya, karena aku juga belum riset lebih lanjut, itu belum ada instrumen yang melindungi ketika ada transaksi data dari negara satu ke negara yang lainnya. Kayak gitu sih. Mungkin kalaupun itu ada instrumennya, itu hanya berdasarkan perjanjian antar negara aja, bilateral. Kayak gitu sih, Mas Haris. Oke. Kalau dari ini ya, yang aplikasi yang minta akses macam-macam itu ya. Iya, Mas. Sulit sih. Sebenarnya itu semua privasi data itu kembali ke diri kita sendiri. Antara kita merasa di sana kita mendapatkan keuntungan yang lebih dari kerugiannya saat data kita diambil, atau sebaliknya, atau kerugiannya yang lebih besar gitu. Nanti itu benar-benar merupakan tanggung jawab, kemudian decision making-nya dari masing-masing penggunanya. Kemudian kalau saya boleh sharing, itu sepertinya nggak semua aplikasi itu meminta, maksudnya sebuah aplikasi itu nggak selalu mewajibkan gitu. Misalkan kita pakai Instagram nih, Instagram ini mungkin kalau kita ingin live baru dia akan minta akses untuk kamera kita. Kalau kita tidak ingin live, kita bisa menggunakan service Instagramnya tanpa harus meng-allow Instagram untuk menggunakan kamera kita. Itu jadi ini masing-masing sih, karena
kalau dilihat dari kebutuhan tiap-tiap orang pastinya kebutuhannya berbeda ya. Kalau saya nggak terlalu butuh kamera ya biasanya saya ini deny, saya nggak perbolehkan untuk mengakses kamera saya. Karena saya kalau misalkan memfoto kemudian upload Instagram itu lebih pakai kamera HP-nya, nggak pakai aplikasi yang lain gitu. Jadi saya nggak pernah allow Instagram untuk mengakses kamera saja. Tapi itu benar-benar tergantung dari teman-teman. Ada yang teman-teman yang suka live di Instagram pastinya membutuhkan akses kamera, membutuhkan Instagram untuk akses kamera tersebut. Jadi nanti tergantung dari masnya juga gitu kan. Oke Mas. Oke, terima kasih Mas Ismail dan Mas Adit atas jawabannya. Apakah Mas Haris sudah menjawab, Mas? Mungkin sedikit lagi, tapi apakah kira-kira bahaya nggak Mas ketika mungkin yang paling sering kayak telepon ataupun kontak dan mungkin galeri gitu ya, yang paling pernah ada gitu ya. Apakah itu bahaya atau enggak? Yang menurut saya yang paling berbahaya itu kontak. Kontak itu nomor satu berbahaya, biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang nagih hutang. Kalau misalkan kita pinjam uang, kemudian kontak kita diperbolehkan diakses oleh aplikasi peminjaman uang itu, nanti biasanya itu akan nelponin ke teman-teman kita gitu, bahwa memberitahukan bahwa kita pinjam uang, kayak kita dipermalukan. Sebenarnya itu kan juga nggak boleh ya, tapi itu tetap dulu pernah dilakukan kan, karena kita si orang itu pernah pada suatu saat memperbolehkan aplikasinya mengakses kontaknya. Jadi ya itu yang berbahaya itu sebenarnya nomor satu tuh kontak. Kemudian yang kedua itu adalah galeri. Nanti dipikir-pikir aja untuk perusahaannya itu perusahaan ternama apa enggak untuk mendapatkan data kontak kita atau mendapatkan data foto-foto kita. Itu benar-benar kita yang harus bertanggung jawab terhadap data kita sendiri. Mungkin aku izin masuk ya Mas. Iya boleh. Menarik banget sih Mas Ismail tadi nyebut soal pinjaman online ya. Apa yang kita bisa sering dengar tuh P2P lending ya. Itu awalnya dulu waktu belum ada peraturan OJK itu ada 8 instrumen kalau nggak salah, 8 media yang itu bisa diakses. Itu kamera, kontak, galeri, kemudian sosial media. Kalau nggak salah ada 8, dan itu beberapa hal yang memang bisa dibuka sama aplikasinya atau peminjaman platform pinjamannya. Nah makanya waktu itu dirubah, waktu itu dikeluarin POJK, aku lupa tahun 2019 ini kalau nggak salah, 2019-2018 itu dirubah, jadi dibatasi gitu, karena banyak penolakan karena itu menyinggung privasi waktu itu. Jadi dikasih kamera, kontak, sama satu lagi apa gitu aku lupa. Itu sih karena dulu memang mungkin karena udah semakin melek ya hak privasi seorang tuh, jadi udah mulai dibatasi sih. Itu yang berkaitan dengan pinjaman online. Gitu sih Mas. Oke, mantap. Saya baru tahu ternyata udah dibatasi ya. Dulu cuman dengar-dengar berita. Iya. Oke, terima kasih Mas Adis sama Mas Ismail. Gimana Mas Adis sudah menjawab? Mantap. Makasih Mas. Oke, mantap. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir yang mengingat waktu juga udah pada di ujung waktu kita. Mungkin pertanyaan terakhir dari Mas Syahriza Lutfi. Pertanyaannya adalah bagaimana kira-kira undang-undang PDP bisa melindungi kita, sementara sekarang ini data beredar secara borderless, lintas negara, beda aturan, beda sanksi gitu. Gimana Mas? Gitu. Bisa menjawab itu Mas Ismail atau Mas Adit? Mas Adit gimana Mas? Kalau dari sisi hukum? Gini, kalau coba kita aku jelasin sedikit soal karakter hukum atau undang-undang itu seperti apa ya. Ketika undang-undang itu diberlakukan, dia itu berlaku secara umum. Maksudnya umum gimana ya? Jadi
ada yang namanya itu prinsip atau asas nasionalis. Dia mau badan hukum, perusahaan, organisasi, universitas, tingkat apapun, ketika dia tunduk sama hukum di Indonesia, undang-undang itu berlaku untuk dia, kayak gitu. Itu dasarnya dulu. Nah, ketika RUU PDP ini kita bahas, kita sahkan dan berhasil menjadi undang-undang PDP, maka pertanyaannya adalah tadi bagaimana bisa menjamin. Nah, kalau aku bilang menjamin secara hukum ya, tetapi belum tentu secara implementasi. Dan praktiknya itu belum tentu. Itu entah permasalahan teknis atau hal-hal yang berkaitan dengan ancaman-ancaman baru mungkin itu tergantung implementasinya. Cuman secara hukum itu pasti menjamin kayak gitu. Nah, mungkin sedikit soal materinya yang tadi, bagaimana bisa melindungi. Karena secara garis besar mungkin tadi aku sempat jelasin juga, benar-benar rigid terkait dengan penggunaan atau pemrosesan data kita. Itu sih. Itu dari situ aja aku pun pribadi ngerasa bahwa dengan ada kayak gitu, transparansi aja, itu aku udah ngerasa bahwa dataku dilindungi gitu. Dimanfaatkan dengan atas kehendakku. Kayak gitu sih. Mungkin tambahannya Mas Ismail. Saya kira udah menjelaskan ya. Kalau ini kan tadi yang bisa melindungi artinya harus tunduk dengan hukum yang berlaku di negara itu ya, si perusahaan. Nah, itu udah. Saya kira udah menjelaskan. Itu ada pertanyaan lagi kalau bagaimana saya Mas tuh. Syahriza Lutfi udah menjawab belum Mas? Oke, Mas Syahriza ya. Gimana? Masih ada? Ya mungkin Mas Syahriza Lutfi udah ada koneksi di internetnya, mungkin dianggap sudah. Nah mungkin ini benar-benar terakhir ya. Dia bilang terakhir. Nah ini benar-benar terakhir. Mungkin pertanyaan terakhir banget. Ini dari Mas Tarik. Izin bertanya Mas, saya pernah baca berita dari Narasi TV bahwa militer Amerika Serikat pernah membeli data pengguna aplikasi di suatu perusahaan broker data. Nah dari aspek hukum, apakah sesuatu seperti ini legal gitu? Dan dari aspek teknologi, apakah perusahaan ini adalah yang dimaksud database? Oke. Gitu Mas. Coba dulu nih Mas. Ya silakan lagi. Hukum lagi nih yang ditanya. Oke. Secara legal kadang hukum itu kita logika juga gitu, masalah hak dan kewajiban. Ada hak yang apakah hak itu diambil atau enggak, itu secara dasar banget hukum kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di situ ada jual beli data gitu. Nah, yang jadi pertanyaan lebih lanjut itu data apa dulu gitu? Apakah data keuangan perusahaannya atau data pribadi? Cuman let's say kita bicara di sini misalnya data pribadi. Data pribadi itu melanggar hukum, itu bertentangan dengan hukum kayak gitu. Nah, cuman balik lagi hukum mana yang dianut gitu. Kalau hukum yang berfokus pada peraturan tertulis, kita lihat lagi apakah ada peraturannya atau enggak gitu. Nah, kalau kita lihat secara internasional ada itu namanya GDPR, General Data Protection. Itu konvensi atau peraturan internasional, hukum internasional yang mana itu mengatur soal keamanan data, keamanan privasi dari warga negara atau subjek hukum internasional. Nah, di situ diatur bahwa aku lupa di pasal berapa, teman-teman nanti bisa buka juga. Itu intinya kita berhak atas privasi kita gitu. Pun kalau aku lihat di naskah akademik RUU PDP, dia tinjauannya adalah GDPR. Jadi aku membawa asumsi nih, membawa logikaku bahwa berarti ketika RUU PDP ini meninjau di GDPR yang mana peraturan internasional, berarti peraturan internasional ini seharusnya melarang bahwa adanya jual beli data secara ilegal kayak gitu. Pun seharusnya mau legal berarti harus ada persetujuan dari pemilik data itu. Kayak gitu sih mungkin Mas.
Oke. Kemudian mungkin menambahkan juga Amerika itu apa ya, baik dari sering sekali clash antara masyarakatnya dan pemerintahnya untuk privasi data, dan menurut saya salah satu negara yang paling melek dengan privasi data itu warga Amerika. Karena dari sejarahnya dulu yang pernah kejadian itu yang apa yang pesawat itu yang terorisme itu dulu sempat dari NSA itu pernah merasa bersalah bahwa kenapa kejadian tersebut itu sampai terjadi. Jadi intelnya Amerika itu merasa bersalah sekali pada saat itu. Kemudian setelah terjadinya kejadian itu, event itu, intelnya Amerika itu mengambil seluruh data dari warga negaranya. Dia nggak pengen kejadian itu terulang lagi. Kemudian hal itu bahwa Amerika mengambil data seluruh warganya, saat dia telepon itu diambil datanya apa saja yang dibicarakan selama telepon, kemudian saat SMS atau dia lokasinya di mana itu bisa diambil datanya ya dari smartphone, kemudian dari kamera, dan itu sampai satu orang dari internalnya itu yang namanya Edward Snowden itu memberikan pengetahuan atau memberitahukan ke publik bahwa Amerika ini mengambil datamu, data yang diambil tuh ini. Kemudian Amerika juga mengambil data dari negara-negara tetangga, China diambil datanya, Jepang diambil datanya. Kemudian pokoknya dia merasa bersalah kenapa sampai terjadinya hal itu, sampai terjadinya terorisme itu. Kemudian dari situlah timbul ketidakpercayaannya warga terhadap pemerintah Amerika, karena dia merasa privasinya itu dilangkai gitu, privasinya itu dilangkai. Jadi hal itulah yang menyebabkan Amerika dan warganya itu kadang agak clash dengan ini ya yang dimaksud dengan privasi data. Dan apabila kita berbicara tentang database itu, nah itu data-datanya yang di-generate secara digital itu pastinya masuk ke database. Data-data itu bisa apa aja? Data yang bisa bentuknya adalah tulisan, misalkan nama, alamat, kemudian data bentuk-bentuk angka nih, misalkan aja nomor telepon, kemudian data yang bentuknya tidak termapping itu seperti video, kemudian gambar itu masuk semua ke database. Kemudian karena itu dalam ini digital ya, dalam lingkupnya digital itu mudah sekali untuk di-share. Semudah copy paste lah istilahnya untuk meng-share antara satu data dengan data dari satu pihak ke pihak lain. Itu nanti yang melindungi itu pastinya adalah autentikasinya atau perusahaan tersebut yang benar-benar ingin melindungi datanya itu. Jadi kalau misalkan dinding itu dibuka, ya orang lain pastinya bisa mengakses data tersebut. Itu sifatnya dari database. Dia sifatnya harus dilindungi ya, dilindungi dengan misalkan memberikan autentikasi username password atau memberikan autentikasi lain yang lebih kuat. Nah, itu kalau jawaban dari saya. Oke, terima kasih Mas Ismail dan Mas Adib ya atas jawabannya yang sangat luar biasa. Gimana Mas Tarik, jawabannya udah memuaskan atau masih ada yang lain? Oh, udah menjawab. Terima kasih Mas Ismail dan Mas Adib. Nah, mungkin kita udah banyak sekali ya teman-teman insight yang kita dapatkan pada hari ini dari segi materi dan juga diskusi beberapa diskusi tadi. Nah, mungkin kita gitu. Nah, jadi kita udah berada di penghujung waktu. Nah, mungkin dari aku sendiri harapannya sudah mendapatkan insight dari Mas Ismail dan Mas Adib ini bisa hendaknya apa yang kita bahas tadi, apa yang diberikan tadi oleh Mas Ismail dan Mas Adib itu dapat kita aplikasikan lah dalam kehidupan kita gitu. Tidak hanya dijadikan sebagai suatu bahasan, juga kita aplikasikan dalam kehidupan kita gitu. Nah, mungkin sebelum kita tutup acara pada hari ini, mungkin teman-teman bisa on cam dulu, kita foto bersama dulu, dokumentasi dulu. Silahkan saya kembalikan ke MC. Ya, silakan kepada teman-teman yang di saat
off-cam kembali. Oke. Oke, dengan berakhirnya sesi dokumentasi tadi, maka berakhirlah mungkin acara kita pada hari ini. Mungkin lain kali kita bisa bertemu di kesempatan lain dengan perkataan itu. Aku mohon maaf kepada teman-teman semua, dan juga mohon maaf kepada Allah SWT gitu. Nah, mungkin dari aku tutup acara malam ini dengan bacakan alhamdulillah ya rabbil alamin. Alhamdulillah. Baik teman-teman, dari aku segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.